Tripod, Trust Information Podcast. Hai generasi mandiri, Kembali lagi bersama kita di Tripod. Trust Information Podcast. Gue Ica. Dan gue Noval. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dosen dan mahasiswa yang mendapatkan hibah ratusan juta dari pemerintahan. Ya, Kira-kira menurut lo gimana nih? Topik kita kali ini apa nih bersama dosen dan mahasiswa ini? topik kita kali ini tuh sangat menarik, Ca. Ya, karena sebagai mahasiswa, saya juga sebagai mahasiswa kan, karena sedikit mengagumi lah mahasiswa yang aktif yang mengikuti dosen, yang ikut organisasi-organisasi gitu kan. Nah, mahasiswa kita kali ini itu dia ikut dosen ini gimana caranya, nanti kita tanya aja. Oke? Nah, baik. Langsung saja untuk menambah pengetahuan kita dari pengalaman dosen dan mahasiswa ini, langsung saja kita panggilkan Ibu siapa nih? Ibu Dr. Nita Melina Eskom Mkom dan Mahasiswa kita Kak Bagas Eka Saputra. Halo Ibu, selamat datang. Halo. Ya, terima kasih. Ya Ibu. Tadi gimana Bu perjalanan ke sini Bu? Ya, alhamdulillah lancar. Lancar, Ibu, ya? Walaupun ada macet-macet dikit kan Macet. Jakarta ya. Iya kan, betul. Panas. Kalau nggak macet bukan Jakarta namanya. Iya, betul sekali. Cuaca juga lagi panas juga Bu ya. Panas banget ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh nih, boleh nih Bu, perkenalan singkat-singkat aja nih Bu. Ya, ya. Saya dari dosen Ibu Dr. Nita Melina Eskom Mkom yang merupakan dosen Universitas Mandiri. Di sini saya mengajar mahasiswa Sistem Informasi dan Informatika di Fakultas Teknologi Informasi, dan di sini saya menjadi dosen itu sudah dari tahun 2010, cukup lama, dan saat ini sedang menangani proyek yang kami dapatkan dari hibah DRTPM 2024 bersama dengan mahasiswa juga, yaitu Bagas dari Prodi Informatika ya, Bagas ya. Dan kami ada teamwork yang lainnya, selain Bagas ada lagi beberapa orang dosen dan mahasiswa yang lainnya yang ikut bergabung dalam proyek ini. Dan mohon doanya semoga proyek ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan yang kami jadikan di proposal yang kami sampaikan kemarin. Ya. Nah, jadi latar belakang Ibu dan Kakak nih dalam mendapatkan hibah ini itu gimana sih Bu? Ya, ya. Sebenarnya latar belakang dari proyek hibah ini adalah untuk memberikan informasi terkait pendeteksian cervical cancer yang khususnya yang memang dialami oleh banyak wanita ya di Indonesia, dan saat ini sudah menduduki 2 teratas setelah breast cancer. Jadi kalau kita masuk ke kanker serviks kalau kita sebut ya dalam hal ini. Nah, ini juga tujuan kita juga untuk membantu ahli patologi dalam untuk mendeteksi atau menganalisa sel kanker yang di mana sel kanker yang ada di jaringan serviks pada wanita ini itu terdapat sel-sel ganas yang memang harus kita deteksi sejak dini, dan ini memang adalah tugas yang menantang bagi ahli patologi untuk mendeteksi sejak dini. Dan dengan adanya penelitian ini semoga bisa membantu para ahli patologi untuk mendeteksi inti sel atau nukleus yang kita bisa jadikan dasar untuk menentukan mana sel yang normal dan abnormal, sehingga penanganan untuk sel kanker serviks ini bisa dapat ditangani secara dini. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Berarti penelitian ini sangat berguna bagi para wanita. Ya, diharapkan seperti itu. Tujuan semoga, kita seperti itu. Ya, semoga nanti berguna bagi masyarakat sekitar ya Bu. Ya, amin. Untuk Bagas nih, Bagas sebagai mahasiswa kan, mahasiswa dosen mandiri ini, itu bagaimana bisa diajak? Ya, perannya apa? Ya. Oke, baik. Jadi gini, saya awalnya itu suka terlibat dalam kegiatan kampus seperti pengabdian masyarakat. Beberapa kali saya mengikuti pengabdian masyarakat. Kali ini saya direkomendasikan oleh dosen untuk mengikuti penelitian ini. Jadi saya direkomendasikan untuk mengikuti penelitian ini oleh dosen. Ya. Dan boleh saya bantu ya, saya menambahkan Bagas ini juga
kami terlibatkan dalam tim untuk awalnya untuk akuisisi data, karena dalam tahap penelitian ini yang pertama kali adalah kita mengcollage data terlebih dahulu untuk nantinya akan kita olah datanya, nanti akan hasilkan klasifikasi. Dalam hal ini ada 4 klasifikasi ya, Bagas, dan Bagas ini juga membantu dalam hal menyortir citra ya, karena citra dari citra pap smear ini ada ribuan. Banyak sekali. Dan tantangannya juga banyak ya, untuk melakukan akuisisi data mana karena kita harus meneliti, harus mengamati 4 sel umumnya ya. Dalam hal ini sel apa, Bagas? Ada normal yang pertama, yang kedua itu ada L-seal, terus ada koilosit, dan yang terakhir ada H-seal. So, banyak juga berarti. Ada 4 kelas ini, tapi yang harus kita amati dari penampang ribuan sel yang harus kita pilih mana yang normal, hasil, L-seal, dan koilosit. Seperti itu. Nah, jadi dari topik ini Bu yang diangkat untuk diteliti ya. Nah, kira-kira apa sih maksud penelitian ini dan tujuannya apa? Gitu. Tadi ya, untuk memfasilitasi, tujuannya untuk memfasilitasi ahli patologi dalam mendeteksi mana citra normal dan mana citra abnormal sedini mungkin. Dalam hal ini harus mengamati tadi citra-citra dari segi intiselnya. Ya, tadi intiselnya itu dari citra-citra ada yang normal, L-seal, H-seal, dan koilosit tadi. Seperti itu. Dan untuk kita menggunakan metode deep learning. Ada 14 model deep learning yang akan kita jadikan model di dalam citra ini, dan saya juga bisa menyampaikan bahwa dataset publish yang kita akan olah itu database yang dimiliki oleh Universitas Nusa Mandiri sendiri, yaitu Repomed UNM. Jadi kita sudah punya ibaratnya di sini dataset publik ya, yang bisa juga publik, orang banyak bisa mengambil dari dataset tersebut, yaitu kita sebut Repomed UNM. Nah, ini merupakan juga suatu prestasi yang luar biasa yang memang Repomed UNM ini merupakan sebuah hasil hibah penelitian juga. Ini dari rektor kami, yaitu Profesor Dr. Dwiza Riana, SSIM MMkom, IPU Asian Engineering. Nah, ini hasil karya beliau kita lanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Gitu. Berarti ini adalah lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya. Ya, dataset yang kita ambil dalam hal ini yang kita akuisisi yaitu dataset yang dari Repomed. Iya, betul. Tapi bagaimana teknologi ini membantu deteksi kanker serviks nih Bu? Sangat membantu sekali, karena yang kita ketahui deep learning ini adalah sebuah model sistem pakar ya, atau AI yang kita sebut sekarang ini, yang memang untuk mempelajari komputer untuk belajar ya sesuai dengan menyerupai otak manusia. Jadi deep learning ini sebuah metode yang sangat luar biasa sekali yang kita sebut dengan tadi AI ya, yang membantu kita untuk pembelajaran mesin dan pembelajaran untuk komputer yang menyerupai otak manusia. Jadi kita terbantu sekali dengan deep learning ini. Seperti itu. Dan kita menggunakan 14 model deep learning untuk pengolahan data kita, sehingga bisa mengklasifikasikan 4 kelas tadi. Seperti itu. Berarti Ibu dalam meneliti ini Ibu mempunyai 14 gitu ya? 14 model deep learning, nanti hasilnya adalah 4 kelas. Tadi normal, karena normal dan hasil, L-seal, dan koilosit. Atau kita sebut normal dan abnormal sel, seperti itu. Gitu. Nah, Ibu sebelumnya kan banyak orang-orang yang memilih tema apa gitu kan, dan Ibu ini kenapa bisa memilih tema kanker serviks ini? Ya, karena tadi ya, karena penyakit ini adalah penyakit dengan tingkat kedua yang memang cukup berbahaya setelah breast cancer, sehingga memang diupayakan penyakit ini bisa ditanggulangi sejak sedini mungkin dengan adanya deteksi dini sedini mungkin, seperti itu. Kalau peran kakak nih dalam dalam pengembangan yang diteliti ini kira-kira gimana? Jadi peran saya ini di dalam penelitian ini itu mengakuisisi data,
mengkolektif data juga dari ribuan citra yang tadi gitu, mengkategorikan normal, hasil, esil, dan velocity itu tadi gitu. Saya ingin tahu nih, berapa lama Bagas ikut dari sama ibu ini, Bu dosen? Iya, dalam Saya ikut penelitian ini dari awal Maret. Awal Maret? Iya. Oh. Betul. Dari awal Berarti Maret. sekitar 3 bulanan ya? Iya. 3 bulanan. 3 bulan. Iya. Lalu bagaimana langkah awal ibu dan kakak dalam mengembangkan proyek ini? Langkah awal tadi untuk yang tadi sudah disampaikan oleh Iya. Bagas, di mana langkah awal kita adalah mengakuisisi data terlebih dahulu, lalu kita pre-processing. Pre-processing adalah sebelum kita masuk ke tahap proses, kita data ini harus kita bersihkan dulu karena di dalam sel Cervix ini banyak noise ya, Iya, Bagas ya, ada Sel yang peradangan, bertumpuk, iya. ada sel yang bertumpuk, ada ada Citra yang yang kurang kurang jelas ya, banyak ya yang dialami Iya, oleh betul. Bagas dan kami sangat terbantu ya dengan adanya Bagas dan sebenarnya ada dua ya, Iya, betul. Bagas Sama dan Rafif Ah, ya iya. dalam hal ini sehingga setelah sudah data akuisisi data sudah kita terima, baru kita bisa proses data selanjutnya dan menghasilkan klasifikasi 4 klasifikasi tadi seperti itu. Berarti yang mahasiswa yang ikut penelitian ini ada 2 orang tadi ya Bu ya? Iya, Bagas ada salah Bagas dan satunya. Rafif, Iya. iya. Nah, kalau saya boleh tahu, ingin tahu nih, Bagas ini semester berapa di sini ya? Oke. Saya semester 4. Semester 4. Semester 4 di jurusan informatika. Nah, iya. Nah, dalam menjalankan proyek ini kira-kira tantangan apa nih yang sering dihadapi kakak? Gitu. Tantangannya sih itu pertama banyak yang sel yang kurang jelas karena dari ribuan itu. Kedua ada sel-sel yang bertumpuk. Nah yang ketiga itu di dalam satu citra ada beberapa kategori yang masuk gitu kan, tadi ada 4 tuh. Nah itu dalam satu citra itu ada beberapa macam kategori. Oh gitu. Nah, ini kakak perannya di dalam proyek ini sebagai anggota saja apa jadi ketuanya setelah ibunya gitu loh? Oh, peran saya hanya anggota. Anggota saja. Kak Bagas ini gimana? Apa sih suasana? Bukan suasana sih, dibilangnya apa ya? Seru gak ngikut Iya, program ini gitu betul. ya? Apa ada Kita tantangan kan ya? seru-seru gitu karena punya tantangan baru ya. Iya. Mengkategorikan misal dengan jumlah yang banyak gitu. Iya. Jadinya itu tantangan terbaru buat Awal saya. mulanya Bagas diajak itu kayak Bagas ragu atau kayak tertarik, sangat tertarik gitu? Awalnya sih sempat ragu karena Ah. belum pernah ikut Iya. penelitian gitu. Cuman akhirnya saya memberanikan diri untuk mengikuti penelitian ini gitu. Oh. Nah, dari tantangan-tantangan yang dihadapi, bagaimana sih cara Kak Bagas itu menghadapi tantangan itu? Tentunya itu dari support teman yang satu lagi, saling support antara kita, jadinya kita bisa mengejar deadline untuk pengumpulan citra tersebut gitu. Jadinya saling support sih kuncinya gitu. Emang sangat penting ya support system Iya. itu ya. Iya. Dan harus bisa mencoba dan harus mau mencoba Ya, jangan kita vibe-nya jangan vibe negatif dulu ya. Jadi mahasiswa ini apapun kalau memang itu demi kebaikan, demi kemajuan potensi mahasiswa itu juga jangan bilang kata tidak bisa, dicoba dulu. Buktinya Bagas dan Rafif sudah bisa memberikan kontribusi yang sangat baik sekali dalam Iya. penelitian ini. Bahkan nanti mungkin tidak hanya sampai sini, nanti ada proses-proses selanjutnya. Nanti Bagas dan Rafif juga, karena penelitian ini disosialisasikan. Iya. Nah mungkin dengan podcast ini juga merupakan bagian dari sosialisasi penelitian kami terkait dengan Smart Cervix dan mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, Ya, sehingga tahun depan kita bisa melanjutkan penelitian ini ke tahap penelitian terapan. Jadi nanti akan ada sebuah sistem yang memang yang kita sebut Smart Cervix tadi ya, Smart Cervix, nama sistemnya yang akan membantu dengan lebih mudah lagi untuk pendeteksian tadi sel-sel pap smear lebih cepat lagi dan lebih akurat seperti itu. Oh, iya. Begitu teman-teman yang ada di rumah, jangan kalau diajak sesuatu atau diajak melakukan proyek sesuatu, Iya. jangan ragu-ragu gitu kan. Tadi kalian ragu, dicoba kata Iya, ibu ini. jangan Betul, takut betul. mencoba. Iya, jangan takut mencoba. Emang karena sebuah proses itu emang sangat susah ya Iya, pasti ya, pasti. Tidak ada keberhasilan Iya, betul. tanpa proses. Ya, dan ini juga pesan yang sangat penting ya, walaupun kalian berada di perguruan tinggi swasta yaitu Nusa Mandiri, di sini kita juga bisa bersaing dengan perguruan tinggi negeri
yang lainnya atau perguruan tinggi swasta yang lain. Terbukti kami di Nusa Mandiri ini juga sudah memperoleh hibah yang memang hibah ini kita lakukan sebuah bersaing dengan hibah-hibah secara nasional, dan alhamdulillah Nusa Mandiri tidak hanya hibah ini saja, tapi ada beberapa hibah lainnya dan penelitian yang kami peroleh seperti itu. Jadi kita jangan ragu lagi, mahasiswa Nusa Mandiri harus percaya diri, harus lebih semangat ya dalam menempuh proses pembelajaran. Semoga kompetensi yang berkualitas Anda miliki ke depan. Amin. Iya. Kira-kira dari penelitian ini cerita apa yang paling berkesan di Ibu dan di Kakak juga nih? Dari Ibu dulu yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu ya pasti kita kolaborasi ya. Jadi kerjasama antara satu anggota dengan anggota yang lain. Nah itu adalah dan ini kalau saya sendiri pasti ada masalah, tapi jangan dilihat itu menjadi sebuah masalah. Masalah ini harus kita lalui dan kita harus cari solusinya. Nah, lalu tantangan berikutnya adalah kita harus karena ini kita mengolah data ribuan data, pastinya itu membutuhkan waktu pengolahan data yang berhari-hari. Ya, jadi nggak hanya saja, jadi laptop itu harus standby. Ya 24 jam. Kalau nggak salah kemarin itu bisa 3 harian atau 4 harian kita mengolah datanya tanpa berhenti, tanpa laptop itu mati gitu ya. 4 harian itu? Iya, karena kita harus mengolah data. Kalau berhenti kita akan mulai dari awal kembali. Jadi memang harus kita pantau terus ya keberadaan pemrosesan datanya itu sampai mana, dan alhamdulillah sudah rampung, tinggal kita menyusun ke draft paper, karena janji kita di dalam penelitian ini adalah bisa mempublikasikan paper internasional. Amin. Scopus seperti itu. Nah, untuk Kak Bagas nih, gimana? Yang pertama itu karena first experience, berarti banyak banget pengalaman di dalamnya, termasuk bertemu teman yang beda program studi untuk mengumpulkan data yang ribuan banyak itu cukup menantang sih. Cukup menantang. Menurut Kak Bagas, nanti seandainya penelitian ini sudah selesai, apakah ikut kegiatan-kegiatan lain gitu? Tentunya jika direkomendasikan kembali, saya akan ikut. Tertarik berarti ya? Tertarik. Jadi Ibu, kira-kira apa sih yang bisa Ibu misalnya pesan gitu untuk para mahasiswa di luar sana agar lebih lebih aktif gitu dalam ikut-ikut penelitian seperti ini untuk mengembangkan potensi masing-masing dari mahasiswa. Baik, untuk mahasiswa yang memang belum memiliki kesempatan, nanti mungkin akan jadi memberanikan diri saja untuk misalkan ke dosennya untuk bisa menawarkan diri, karena mungkin punya pengalaman ya, punya kompetensi yang sudah baik sebelumnya, sehingga mahasiswa juga jangan malu-malu, dan di sini harus percaya diri ya bahwa kalian punya kompetensi. Dan saya yakin mahasiswa Nusa Mandiri ini pasti memiliki kompetensi yang mungkin memang belum didalami, belum mereka paham. Nah, oleh karena itu asah selalu kompetensi diri, sehingga akan selalu memiliki daya saing ya nantinya ya, daya saing dengan antar mahasiswa atau antar mahasiswa dengan perguruan tinggi yang lainnya. Jadi kalian harus semangat, harus tetap memiliki vibe positif ya, dan di sini kami akan selalu menunggu karya-karya kalian mahasiswa Nusa Mandiri. Baik, untuk Kak Bagas nih, untuk mahasiswa-mahasiswi atau teman-teman Kak Bagas, gimana? Dari sisi mahasiswanya. Ya, betul. Saran-sarannya sih lebih aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kampus gitu, jangan menolak. Banyak kan mahasiswa nih nolak gitu ya, nggak mau gitu sama dosen gitu, takut. Coba beranikan diri untuk kalian-kalian gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih pengetahuan yang udah dibagikan kepada kita, kepada mahasiswa lainnya. Kita berharap pengetahuan yang sudah dibagikan oleh Ibu dosen dan mahasiswa ini
dapat menjadi Pacuan. iya, untuk kita lebih Iya. aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus. Betul. Jadi kita dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Ada gak yang mau kamu bilang lagi? Ya sih begitu sih, kalau misalkan diajak dosen atau kalian punya bakat sesuatu, Ya, jangan jangan ragu untuk menyampaikan Ya. ke kampus gitu kan. Karena kampus pasti memfasilitasi Iya, fasilitas iya. ya. Ya seperti itu. Oke. Iya. Sekian. Ya, mungkin sekian aja yang bisa kita diskusikan Iya. terkait penelitian Ibu dan Kakak. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan berhati-hati untuk menonton kita karena ini banyak pengetahuan yang kita share-share nih. Dan next episode bakal ada yang kita bahas lagi nih terkait akademik dari universitas kita yang bisa memacu kalian untuk lebih aktif dalam menggali potensi kalian. Iya. Dadah Dinasti Mandiri. Dadah. Dadah. Tripod Trust Information Podcast.